Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, Faisan di sini sedang berada di lahan tanaman tomat Servo F1 yang di sini biasanya model tumpang sari dengan tanaman terong Yuvita F1. Nah, ini yang sekarang tepatnya berusia untuk tanaman tomatnya 23 HST, dan untuk tanaman terongnya ini sekitar 13 sampai 14 HST teman-teman. Nah ini. Dan di kesempatan video kali ini ya, Faisan akan melakukan pemupukan yang pertama pada tanaman terong, yang kedua pemupukan kedua pada tanaman tomat. Nah ini agak telat teman-teman, karena ini penyiangan gulmanya baru selesai kemarin. Jadi Faisan baru lakukan pengocornya karena kemarin gulmanya sangat subur sekali teman-teman. Nah, makanya Faisan selesaikan dulu penyiangan gulmanya, dan ini sudah selesai, langsung diaplikasikan pengocoran. Dan ini saran Faisan jika melakukan pemupukan tanaman tomat dan juga terong. Untuk tanaman terongnya pemupukan pertama 10 HST, untuk tanaman tomatnya juga sama 10 HST, dan pemupukan kedua selang 8 sampai 10 HST lagi teman-teman. Berarti sekitar 20 HST lakukan pemupukan yang kedua. Dan ini pemupukan yang kedua di 23 HST. Alhamdulillah sih untuk ini terongnya juga tumbuh dengan subur, dikarenakan memang ini juga lahan baru. Dan di sini Faisan katakan ya, Faisan tidak pakai plastik mulsa dikarenakan memang kemarin pas olah lahan tanahnya masih strukturnya masih padat sekali, jadi keras maksudnya. Jadi Faisan belum tidak pakai mulsa teman-teman. Dan ini juga sudah Faisan pasangi ajir, pasangi ini tali pel untuk proses mengikatnya agar nanti tidak kesana kemari teman-teman. Dan ini terongnya belum Faisan aplikasikan yang namanya ajirnya. Oke, langsung saja ke pembahasan ya. Di sini seperti biasa saya ditemani sama Bang Mingon, ada juga Bang Kutir di sana akan membantu Faisan di pemupukan kali ini. Oke ya, pupuk yang pertama yang bisa digunakan untuk pemupukan tanaman terong. Kita ke tanaman terong dulu. Faisan menggunakan NPK Aponska ya. Sebentar pengen. NPK nya ini dikasih sekitar berapa? Sekitar 3 on lah, 3 sampai 3,5 on teman-teman untuk pemupukan pertama. Taruh saja. Untuk NPK nya teman-teman bebas mau menggunakan NPK apa saja, NPK 1616, NPK Ponska ataupun NPK Sprinter, pokoknya yang penting NPK, nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Yang kedua seperti biasa pupuk andalan Faisan yaitu KNO 3 merah ya. Itu dikasih 4 sendok makan, dikarenakan memang agak telat kalau usia 10 HST baru melakukan pemupukan pertama ya. Dikasih berapa? 3 sendok makan saja teman-teman. Dan yang paling penting yaitu adalah M21 dekomposer pembenah tanah, yang dimana bertujuan untuk menyuburkan tanah, dan juga yang paling penting untuk mencegah serangan layu fusarium, layu bakteri, akar gada teman-teman. Itu dikasih 5 tutup. 5 tutup itu sekitar 50 sampai 60 mili teman-teman, karena pemakaiannya 2 mili per liter air. Nah, di sini biasanya menggunakan deligian ini yang 25 liter, jadi sekitar 50 mili lah untuk M21 nya. Dan untuk pemupukan tomatnya teman-teman, pupuknya juga masih sama ya, menggunakan NPK Ponska dan juga KNO 3 merah, cuman lebih sedikit dari yang untuk pemupukan tanaman terongnya. Misal dikasih sekitar 3 ons sampai 3,5 ons. Untuk NPK Ponska nya bisa dikasih sekitar 4 ons per 25 liter air. Dan untuk KNO nya masih sama saja, nggak apa-apa teman-teman, sekitar 4 sendok makan untuk pemupukan tomatnya. Pokoknya masih sama lah.
kita masih menggunakan yang dominan nitrogen karena masih di fase pertumbuhan, menggunakan KNO3 merah karena memang di situ kandungannya 15% nitrogen dari nitratnya teman-teman. Nitrogen nitrat itu jika kita aplikasikan ke tanaman cepat terserap oleh tanaman. Ini adalah pupuk andalan Bison ya. Ini sebentar. Ini yang paling penting nih. Semuanya sih penting, ini juga sangat penting sekali. M21 ya, dekomposer pembenah tanah. Ini sering Bison bahas di setiap pemupukan, awal-awal pemupukan pokoknya Bison selalu menggunakan ini karena memang manfaatnya banyak sekali teman-teman. Menyuburkan tanah ya, dan juga mencegah layu bakteri, layu fusarium. Ada semua, oh maaf kurang jelas ya. Pokoknya bagus untuk M21 nya. Kalau bisa ini sebelum aplikasi dicampur dengan tetes tebu atau molase, gula merah atau gula pasir juga bisa, untuk si bakterinya, si memberi makan bakterinya agar lebih maksimal. Cuman tadi Bison lupa, jadi tidak pakai juga tidak apa-apa. Untuk kandungannya memang ada Lactobacillus, Acetobacteria, Rhizobium, dan Trichoderma juga ada teman-teman. Bagus memang, ada penambat N, pelarut P ya, bagus produk, termasuk bagus dekomposer. Dan jangan khawatir, M21 ini bisa dicampur dengan apa namanya, pupuk kimia. Bisa dicampur dengan pupuk kimia teman-teman, entah itu pupuk entah itu pupuk kimia ataupun pestisida. Mana sebentar teman-teman, Bison cari-cari. Nah ini ya, untuk bisa dicampur dengan pupuk kimia ataupun herbisida dan juga pestisida teman-teman. Jangan khawatir, Bison memang selalu aplikasi M21 ini untuk setiap kali pemupukan awal dan juga pemupukan 4 dan juga semprot lahan. Itu bagus sekali teman-teman. Nah ini sambil nunggu paming siap, nanti untuk takaran per pohonnya maksudnya ya, Bison kita jalan-jalan dulu teman-teman. Nah ini alhamdulillah penumbuhannya sudah, walaupun belum dikocor ya, subur karena memang ya lahan baru teman-teman. Nah ini sebetulnya fungsinya tali bel ini yaitu kita ikatkan ke sini, karena memang ini kalau bisa sebisa mungkin sih kalau ajirnya ada, setiap tanaman tomatnya dikasih ajir. Cuman di sini Bison ajirnya kurang, dan kalau menunggu membuat jadi kayaknya agak lama. Dan kemarin juga pada roboh terkena hujan angin teman-teman. Nah jadi Bison akal-akali dengan tali bel seperti ini. Kalau ada pokoknya setiap tomat dikasih ajir saja, lebih kuat dan lebih kokoh, intinya seperti itu. Oke, nanti Bison lanjutkan lagi untuk takaran per pohonnya teman-teman. Oke teman-teman ya, ini untuk takaran kocornya per tanaman dikasih sekitar 80 lah, 80 mili karena menggunakan itu ya, jadi kira-kira saja teman-teman. Nah oke, kira-kira segitu 80 sampai 90 mili. Ini untuk takaran apa namanya, tomatnya. Nah ini untuk takaran tomatnya dikasih sekitar 80 mili per pohon. Nah karena menggunakan jerigen itu pasti hanya bisa kira-kira. Dan nanti untuk yang tanaman terongnya di Bangkotin akan melakukan, dan karena memang takarannya harus berbeda, jangan disamakan dengan pemupukan yang pertama dan kedua. Dosisnya maksudnya itu harus berbeda, tidak boleh sama teman-teman. Ini untuk terongnya posisinya dari sini saja Bang Kote. Untuk takarannya, ini mungkin besok pemupukan yang selanjutnya sudah beda teman-teman untuk takaran pupuknya. Untuk terongnya sekitar 50 sampai 60 mili tuh. Stop. Nah ya, oke stop. Nah takarannya berbeda ya, jadi jangan disamakan antara pemupukan yang kedua pertama dan yang kedua. Harus yang awal harus lebih sedikit daripada pemupukan yang kedua. Nah oke, nah seperti itu ya.
Jelas teman-teman ya, dan mungkin ada pun yang kurang jelas dari penjelasan Pak Ihsan ataupun kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar tentunya, agar nanti bisa Pak Ihsan balas di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel Ihsan Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, Ihsan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dari Pak Ihsan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.